Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Saya Indah Putri Pratiwi NIM 222008000012. Saya akan menjelaskan materi tentang sel pada hewan. Sebelumnya, tahukah kamu bahwa sel hewan adalah nama umum dari sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan? Nah, berbeda dari sel eukariotik lainnya seperti sel tumbuhan. Karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas serta biasanya mereka mempunyai vakuola yang lebih kecil atau tidak ada. Nah, karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel pada hewan pun bentuknya sangatlah bervariasi. Berikut ini gambar struktur hewan beserta dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada membran sel, retikulum endoplasma, sitoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosos, mikrofilamen, ribosom, peroksisom, sentriol, nukleus, nukleolus, nukleoplasma, dan membran inti. Sekarang mari kita membahas organel sel hewan beserta dengan fungsinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang membran sel. Membran sel merupakan suatu sistem membran yang merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya adalah yang pertama untuk melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar dan masuknya zat. Dan yang kedua adalah retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasma itu adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Di mana retikulum endoplasma kasar ini adalah retikulum yang melekat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus adalah retikulum yang tidak melekat pada ribosom. Dan fungsinya yang pertama adalah sebagai alat transportasi zat dalam diri sendiri, yang kedua sebagai sintesa protein di mana fungsi ini terjadi pada retikulum endoplasma kasar, kemudian fungsi selanjutnya adalah mensintesis lipid dalam sel di mana fungsi ini terjadi pada retikulum endoplasma halus, dan fungsi yang terakhir adalah membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya dalam sel. Kemudian organel yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus atau inti sel dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Di mana sitoplasma ini memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, tergantung pada konsentrasi air. Fungsinya itu yang pertama adalah sebagai sumber bahan kimia sel dan yang kedua adalah tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan organel yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Bentuk mitokondria mirip dengan cerutu. Mitokondria memiliki dua lapis membran yang berlekuk yang dinamakan kritas. Oksigen dan glukosa berkombinasi dalam membentuk energi. Dan fungsi mitokondria adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan sebagai respirasi seluler. Kemudian, organel kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Fungsinya adalah membentuk vesikula, kantung, untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Kemudian, organel keenam adalah lisosom. Lisosos adalah berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler, dan fungsinya adalah 1. Pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 2. Mencerna materi dengan memakai fagositosis. 3. Mengontrol pencernaan intraseluler. 4. Penghancuran organel sel yang rusak, autofagi. Kemudian, organel ketujuh adalah mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Mikrofilamen mempunyai kemiripan dengan mikrotubulus tapi mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Fungsinya adalah memiliki peran dalam pergerakan sel, yaitu endositosis dan eksositosis. Organel ke-8 adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 65% RNA ribosom, rRNA, dan 35% protein ribosom, ribonukleoprotein atau RNP,
di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar, REK, atau membran inti sel. Fungsi 1. Tempat berlangsungnya sintesis protein. Organel ke-9 adalah peroksisom. Peroksisom adalah katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati maupun ginjal. Fungsinya adalah 1. Menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. 2. Perubahan lemak menjadi karbohidrat. Kemudian organel ke-10 adalah sentriol. Sentriol merupakan struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariota. Sentriol juga mengambil peran dalam pembelahan sel. Kemudian sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsinya adalah untuk proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan untuk membentuk silia dan flagela. Organel yang ke-11 adalah nukleus. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsinya 1. Tempat terjadinya replikasi. 2. Untuk menjaga integritas gen-gen. 3. Mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. 4. Mengendalikan proses metabolisme dalam sel. 5. Menyimpan informasi genetik. Organel ke-12 adalah nukleolus. Nukleolus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel, nukleus, yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA, asam ribonukleat. Fungsinya adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Organel ke-13 adalah nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan padat yang ada di dalam inti sel, nukleus, mengandung serat kromatin. Fungsi adalah untuk membentuk kromosom dan kemudian, organel ke-14 adalah membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsinya adalah 1. Pelindung inti sel, nukleus. 2. 4. Pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma.